Novi Indah Wulandari dengan NPM 092 dari kelas 4B Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya ingin memberikan penyuluhan tentang masalah kesehatan pada mulut dan gigi yang sering terjadi pada anak usia sekolah, yaitu karies gigi. Tujuan penyuluhan ini agar anak usia sekolah dapat memahami tentang karies gigi. Media yang akan saya gunakan dalam penyuluhan kali ini yaitu berupa leaflet tentang karies gigi. Apakah ada yang tahu apa itu karies gigi? Sebelum saya menjelaskan tentang karies gigi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur yang ada pada gigi. Nah, yang pertama itu ada email gigi, yaitu lapisan terluar dan terkeras gigi. Yang kedua, ada dentin gigi atau yang biasa disebut dengan tulang gigi, berada tepat di bawah email gigi. Lalu yang ketiga ada pulpa gigi, itu terdiri atas saraf-saraf dan pembuluh darah. Dan yang terakhir ada sementum gigi, yaitu jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat agar gigi menancap kuat ke gusi dan tulang rahang. Nah, karies gigi ini atau yang biasa disebut dengan gigi berlubang yaitu sebuah penyakit dalam rongga mulut yang diakibatkan oleh aktivitas perusakan bakteri terhadap jaringan keras gigi seperti email, dentin gigi, dan sementum gigi. Nah, apa aja sih penyebab dari karies gigi ini? Karies gigi ini biasanya terjadi dan disebabkan karena bakteri Streptococcus mutans. Lalu ada plak yang menyumbat, sisa makanan manis, hingga kebersihan gigi yang buruk. Nah, ada juga tanda gejala dari karies gigi. Tanda gejala dari karies gigi yaitu ada lubang di gigi, bau mulut, sakit gigi tiba-tiba, ada noda coklat, hitam, atau putih pada permukaan gigi, lalu sakit gigi saat memakan makanan atau minuman yang manis, panas, ataupun dingin, dan gigi menjadi lebih sensitif dan sering terasa ngilu. Lalu ada juga faktor resiko yang menyebabkan karies gigi. Yang pertama itu ada usia, lokasi gigi, lalu ada makanan dan minuman manis, lalu ada kekurangan fluorid. Fluorid ini merupakan mineral yang terbentuk secara alami. Lalu mulut kering, asam lambung, dan gangguan makan. Lalu selanjutnya karies gigi ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada karies insipiens. Karies ini terjadi pada permukaan email gigi atau lapisan terluar dan terkeras gigi, belum terasa sakit dan hanya ada warna hitam atau coklat pada email gigi. Lalu yang kedua ada karies superficialis, yaitu karies yang sudah mencapai bagian dalam email gigi dan terkadang terasa sakit. Lalu yang ketiga ada karies media. Karies ini sudah mencapai bagian dentin atau tulang gigi, tetapi belum melebihi setengah dentin. Terasa sakit bila terkena makanan dingin, asam, dan manis. Lalu yang keempat ini ada karies profunda, karies yang telah mengenai lebih dari setengah dentin atau telah mencapai pulpa. Biasanya terasa sakit saat makan dan sakit secara tiba-tiba. Maka dari itu kita perlu melakukan pencegahan pada gigi agar tidak terjadi karies gigi, yaitu yang pertama dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur dengan teknik yang tepat dan benar, dengan gerakan melingkar selama 20 detik pada setiap bagian, lalu menggunakan obat kumur. Yang kedua, gunakan pasta gigi yang mengandung fluorid untuk membantu memperkuat dan melindungi lapisan gigi terluar. Lalu yang ketiga, membersihkan gigi dengan benang gigi. Yang keempat, mengurangi makanan dan minuman yang manis. Yang kelima, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali sebagai deteksi sejak dini untuk mengamati kemungkinan munculnya penyakit pada rongga mulut seperti karies gigi. Nah, jadi pemeriksaan ke dokter itu sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya karies gigi pada anak. Lalu, apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi karies gigi? Nah, jika sudah terlanjur mengalami karies gigi, maka harus dilakukan pengobatan ke dokter gigi dengan cara yang pertama, melakukan tambal gigi. Bila lubang di gigi tidak begitu besar dan kerusakan belum menyebar terlalu dalam, tambal gigi berguna untuk menutupi rongga yang ada di permukaan gigi agar tidak semakin meluas ke area yang di sekitarnya. Lalu yang kedua, biasanya dilakukan perawatan saluran akar gigi. Dilakukan ketika lubang sudah sampai ke pulpa gigi. Tujuannya untuk menyelamatkan gigi. Lalu yang ketiga, biasanya dilakukan cabut gigi. Cabut gigi ini biasanya menjadi pilihan terakhir bila gigi sudah terlanjur rusak dan tidak dapat diobati dengan perawatan lain.
Lalu ada juga obat antibiotik yang diberikan untuk mencegah infeksi termasuk pada kondisi karies gigi. Lalu yang terakhir ada endodontik atau perawatan untuk mengatasi dan mengobati lubang gigi yang mengalami infeksi. Sekian penyuluhan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.